Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, di mana dalam hal ini adalah layanan bidang karir. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu ada ice breaking. Supaya tidak terlalu tegang, toh jadi kita ice breaking dulu. Nah, Ibu akan share screen. Nah, jadi ice breaking-nya ini terdapat gambar dan kalian harus menebak apa kata yang dihasilkan pada gambar itu. Nah, sudah ada. Nanti jawabannya kalian tulis di kolom chat saja. Oke, sudah paham? Nah, kita mulai? Oke. Nah, teka-teki pertama. Nah, ada gambar apa ini? Kalian tebak, pikir-pikir dulu. Ibu kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Jawabannya ditulis di kolom chat. Dan jawabannya adalah, apa kira-kira? Kuda laut. Siapa yang jawabannya benar? Lanjut ke teka-teki kedua. Nah, ayo dipikir dulu. Waktunya 10 detik. Ayo, ayo. Dan jawabannya adalah kepiting. Siapa yang jawabannya betul? Ini apa ya? Hewan laut ya semua. Nah, teka-teki terakhir, teka-teki ketiga. Nah, apa kira-kira? Ya, ayo, ayo. Waktu 10 detik ditulis di kolom chat. Oh, ternyata kerang. Nah, siapa yang jawabannya betul semua ini? Baik. Nah, sudah tidak tegang nih toh. Nah, kita lanjut lagi. Um, jadi kita di sini akan, tadi seperti yang Ibu katakan, kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal, di mana di dalam ini komponen layanannya adalah layanan dasar dan bidangnya itu di bidang karir, sedangkan tema atau topiknya ini adalah kenali bakatmu, pilih karir profesimu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam layanan kali ini adalah tujuan umumnya itu mempelajari kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang fokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Yang kedua, internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Dan yang ketiga, mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan,
peluang, dan ragam karir. Itu tadi dari tujuan umumnya, atau yang diambil dari SKKPD. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli mampu menganalisis bakat untuk kesiapan karir profesinya. Yang kedua, peserta didik atau konseli mampu mengaitkan bakat dan kesiapan karirnya. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli mampu mengembangkan bakatnya untuk memilih karir profesinya. Seperti itu tadi tujuan dari layanan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, di sini nanti alur kegiatannya yaitu tadi kita sudah berdoa dan ice breaking, Ibu sudah kasih ice breaking, Ibu sudah kasih tahu apa topiknya, apa tujuannya. Nah, nanti ke depannya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu profesi karir dan sebagainya. Kemudian Ibu akan memberikan kalian sebuah project yang akan kalian kerjakan nantinya dan kalian presentasikan. Kemudian setelah itu Ibu akan membagikan juga LKPD. Nah, baik. Waktu yang kita gunakan dalam kegiatan ini adalah 1 kali 40 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju, Ji, kalau 40 menit? Baik, setuju, Ji, semua. Nah, Ibu mau tanya sekali lagi. Siap melakukan kegiatan pada hari ini? Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya-tanya ke kalian. Apa yang kalian ketahui tentang bakat dan minat? Tentang dua kata ini. Dua kata, bakat dan minat. Nah, baik. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan apa itu bakat dan minat. Nah, sudah terlihat PowerPoint-nya. Jadi, bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi, bakat itu ada di diri kita sejak kita lahir ke dunia. Sudah tertanam memang nih, itu bakat di dalam diri kita. Tapi kita belum tahu bakat itu sejak dari kecil. Makanya kita harus ada namanya tes bakat dan minat. Nah, yang jenis-jenis bakat. Ada bakat umum dan bakat khusus. Nah, oh iya, tadi ini, bakat ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan. Itu tadi yang Ibu bilang, bawaan dari lahir sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang, tidak langsung ditahu itu bakat dari dalam diri kita pas kecil. Jadi kita harus dapat melatihnya, dikembangkan juga supaya ditahu apa ini bakat kita. Nah, biasa juga disebut sebagai achievement, capacity, and aptitude dari Anggreni tahun 2020. Nah, lanjut. Kemudian jenis-jenis bakat. Ada bakat umum dan bakat khusus. Nah, di mana bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki. Nah, yang kedua ada bakat khusus, di mana merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus
Artinya, tidak semua orang memiliki, misalnya, tidak semua orang memiliki ini bakat khusus. Ada beberapa orang saja, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Dalam bakat seni, contoh, misal semua orang itu tidak pandai melukis, hanya beberapa orang saja. Kemudian, lanjut. Nah, di dalam bakat khusus ini, terbagi lagi ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, abstrak, mekanik, relasi ruang, kecepatan, ketelitian klerikal, dan bahasa. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Di mana bakat verbal ini adalah bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian bakat numerikal. Dari katanya saja numerikal itu, kita bisa tahu ya. Nah, bakat numerikal ini bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Kalau tadi verbal itu kata-kata, nah numerikal ini adalah bentuk angka. Kemudian skolastik, di mana kombinasi kata-kata dan angka-angka. Oh, jadi skolastik ini perpaduan antara verbal dan numerikal tadi, di mana skolastik ini terdapat kata-kata dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, pandangan hidupnya umum bersifat rasional. Nah, ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Seperti bakat skolastik ini ada di dirinya itu seorang ahli bernama Newton, Einstein, dan sebagainya. Lanjut ke bakat abstrak. Nah, bakat abstrak ini adalah bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi ini berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Lanjut ke bakat mekanik. Bakat mekanik. Ini adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemudian bakat relasi ruang atau spasial, di mana bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual, dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa, ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Nah, ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Kemudian, bakat kecepatan ketelitian klerikal, di mana bakat ini tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada bakat bahasa atau linguistik, di mana bakat ini tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, kalian bisa mengetahui bakat kalian dari melihat ini, bakat khusus ini. Di mana kita bisa mengetahuinya, kita lihat di dalam diri tak. Pasti ada yang mengenal di dirinya masing-masing. Kalau misal, oh saya lebih jago Kak di verbal kata-kata, public speakingku bagus. Oh berarti bakatku itu di bakat verbal. Atau ada yang tidak suka, tidak pandai public speaking, tapi pintar sekali, jago sekali di angka-angka, misalnya rumus-rumus matematika. Nah, itu bakat tak di numerikal, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anakku, tadi Ibu sudah jelaskan ini, beberapa bakat khusus. Nah, kalian analisis nih kembali di dalam diri tak, di mana kalian masuk, di mana bakat tak ini sebenarnya.
Nah, adapun minat. Ini minat adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, jadi minat ini adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Nah, jadi bakat ini bisa, bakat minat, maaf. Jadi minat ini dapat disimpulkan bahwa minat ini adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Seperti itu. Kemudian, adapun jenis-jenis minat, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Nah, di mana minat avokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Contohnya, minat vokasional itu dapat dikategorikan lagi ke dalam 3 jenis. Nah, seperti minat profesional, komersial, dan kegiatan fisik. Nah, di mana minat profesional ini adalah minat di bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial, minat ini di bidang usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan itu kesekretariatan. Maaf. Kemudian di minat vokasional ini jenisnya yang ketiga yaitu minat kegiatan fisik, di mana minat ini di bidang mekanik atau kegiatan luar lainnya. Kemudian di minat avokasional ini berhubungan dengan kepuasan atau hobi. Kepuasan atau hobi. Contohnya, minat avokasional ini adalah minat dalam dunia kuliner, hiburan, atau petualangan. Nah, apa kesesuaian antara minat, antara bakat dengan cita-cita atau karir kalian? Jadi, bakat ini adalah sesuatu kemampuan yang khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang dikembangkan selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Seperti itu. Baik, untuk anak-anakku, ini adalah tadi itu adalah sebuah materi dari Ibu mengenai kenali bakatmu, pilih karir profesimu. Di sini ada quote, jika ingin sukses dalam karir, kuncinya ada 2. Cintai apa yang kamu kerjakan atau kerjakan apa yang kamu cintai. Itu dari Ibu. Sekarang, nah di sini ini adalah sebuah project untuk kalian untuk dikerjakan. Kemudian nantinya kalian akan presentasikan 1-2 orang atau bisa 5 orang. Ceritakan di bagaimana bakat tak, bagaimana minat tak, hobi tak apa, kemudian impian tak di 5 tahun ke depan. Jangan lupa tulis nama tak. Nah, sekarang Ibu mau kalian ambil kertas tak masing-masing, kemudian bisa gambar sesuai dengan kreativitas kalian saja. Yang penting ini ada tercantum nama lengkap, kemudian ada bakat, minat, hobi, dan impian 5 tahun ke depan. Silahkan dikerjakan. Sudah? Nah, baik. Silahkan dikerja. Waktunya Ibu kasih 5 menit.
terlalu ini ya. 10 menit bagaimana? Oke, 10 menit. Silakan dikerja. Baik, waktu sudah habis. Siapa dari anak-anakku yang ingin mempresentasikan hasil dari proyeknya? Silakan. Nah, baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian sangat bagus dan impiannya juga bagus-bagus. Semoga impian kalian 5 tahun ke depan itu bisa menjadi kenyataan, bisa terwujudkan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Maka dari itu, Ibu mau ada yang menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Nah, itu tadi kesimpulan dari anak-anakku. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Nah, silahkan. Baik. Jadi, Ibu mohon maaf atas adanya kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya. Nah, Ibu sudah mengirimkan link LKPD. Dikerja ya. Baik. Kalau begitu, Ibu akhiri. Ibu end ya Zoom-nya. Terima kasih anak-anak.